Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syabila dengan NIM D400230090 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas elektronika daya. Tugas kedua yaitu perbedaan antara power instantaneous, RMS, dan rata-rata. Yang pertama itu adalah power instantaneous. Apa itu power instantaneous? Power instantaneous atau daya instan adalah daya yang dihitung pada setiap momen waktu dalam suatu rangkaian listrik. Daya ini diperoleh dari hasil perkalian antara tegangan dan arus pada waktu tertentu. Misalnya jika kita melihat sebuah lampu yang menyala di rumah, terus daya yang dikonsumsinya itu sebenarnya berfluktuasi setiap detik, terutama jika menggunakan arus bolak-balik atau arus AC. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung dari daya instan atau power instantaneous. Itu adalah P dalam satuan T sama dengan V dikali I, di mana P adalah daya instan, terus V merupakan tegangan instan, dan I adalah arus instan. Daya instan bervariasi seiring waktu, terutama dalam rangkaian AC, dan bisa bernilai positif atau menunjukkan daya dikonsumsi, atau negatif yang menunjukkan daya dikembalikan ke sumber. Kemudian dalam sistem ini, dalam power instantaneous ini, sistem AC, tegangan arus itu akan berubah secara periodik mengikuti gelombang dari sinusoidal. Akibatnya daya instan juga berubah-ubah, bisa positif atau negatif. Nah, positif itu nanti daya diserap oleh beban, untuk yang negatif itu nanti daya akan dikembalikan ke sumber. Kemudian yang kedua ada RMS atau root mean square. Daya RMS digunakan untuk menghitung nilai daya efektif dalam rangkaian AC. RMS memberikan gambaran tentang jumlah energi yang dikonsumsi atau dihantarkan oleh suatu sumber listrik selama periode tertentu. Contoh dari daya RMS ini sendiri itu pada sebuah pemanas listrik yang memiliki spesifikasi 220 volt AC. Nilai sebenarnya dari RMS sendiri itu bukan nilai puncak dari gelombang AC. Kemudian ini merupakan rumus dari RMS. Itu untuk tegangan atau arus AC. Yang atas ini merupakan tegangan, yang bawah atau IRMS, yang atas itu PRMS, yang bawah itu IRMS yang merupakan arus. Kemudian sampingnya ada daya untuk menghitung daya dari RMS. Kemudian kesimpulan dari daya RMS sendiri itu, daya RMS itu memberikan gambaran yang lebih akurat tentang daya dalam sistem AC. Kemudian dia digunakan sebagai standar dalam spesifikasi alat listrik dan memudahkan perhitungan daya karena lebih stabil dibandingkan dari daya instan atau daya dari instantaneous tadi. Jadi RMS ini lebih mudah untuk menghitung dayanya karena RMS lebih stabil dari daya instan. Kemudian yang ketiga ada daya rata-rata. Daya rata-rata adalah rata-rata daya yang dihantarkan oleh sumber ke beban dalam suatu siklus penuh. Ini sangat penting dalam rangkaian AC karena daya instan berfluktuasi seiring waktu. Misalnya jika kita itu memiliki pemanas listrik tadi yang dinyalakan selama berjam-jam, konsumsi energinya itu didasarkan pada daya rata-rata, bukan daya instan yang naik dan turun pada RMS tadi. Kemudian ini merupakan rumus dari daya rata-rata. Itu yang atas merupakan rumusnya, dan yang bawah itu jika arus dan tegangan berbentuk gelombang sinusoidal. Nah, perbedaan utama dari tiga
daya tadi. Yang pertama ada power instantaneous, itu mengukur daya pada suatu waktu tertentu, kemudian mengubah seiring waktu dalam rangkaian AC, dan bisa bernilai positif atau negatif tergantung pada kondisi sistem. Nah, yang kedua, RMS atau root mean square itu menunjukkan nilai efektif dari tegangan dan arus dalam suatu periode. Kemudian RMS juga digunakan dalam sistem analisis daya AC untuk menentukan daya yang setara dengan sistem DC. Yang ketiga itu mempermudah perhitungan daya dalam sistem yang berosilasi. Terus perbedaannya dengan rata-rata, jika rata-rata itu menghitung daya yang benar-benar dihantarkan ke beban dalam satu siklus penuh. Kemudian rata-rata berguna dalam menentukan konsumsi energi yang stabil dalam sistem listrik. Yang terakhir, rata-rata itu dipengaruhi oleh sudut fasa antara tegangan dan arus. Nah, pengertian yang kedua, yang selanjutnya yaitu pengertian dari total harmonic distortion atau THD. Total harmonic distortion atau THD ini adalah ukuran seberapa banyak distorsi harmonik yang terdapat dalam suatu sinyal listrik dibandingkan dengan komponen fundamentalnya. Distorsi harmonik terjadi akibat keberadaan frekuensi tambahan selain frekuensi dasar dalam sistem tegangan atau arus. Berikut adalah rumusnya dari THD. Terus di samping itu ada jenis-jenis dari rangkaian rectifier AC/DC dan jenis-jenis rangkaian konverter DC/DC. Nah, yang pertama itu adalah rangkaian rectifier AC/DC. Nah, yang pertama adalah rangkaian rectifier AC/DC. Nah, ini jenis-jenis dari rangkaian rectifier AC/DC itu yang pertama ada rectifier setengah gelombang atau half wave rectifier. Kemudian ada rectifier gelombang penuh atau full wave rectifier. Terus ada rectifier jembatan atau bridge rectifier. Dan yang terakhir adalah rectifier teratur atau regulated rectifier. Kemudian jenis-jenis rangkaian dari konverter DC/DC. Yang pertama ada buck converter, yang kedua ada boost converter, ketiga ada boost converter, yang keempat ada laju converter, yang kelima adalah Sepik converter atau single ended primary inductor converter. Nah, kesimpulan dari materi yang kedua ini, antara materi pertama dan kedua tadi, yaitu daya instan atau power instantaneous itu adalah mengukur daya sesaat pada waktu tertentu dan bisa berubah-ubah. Kemudian untuk daya RMS itu dia mengukur nilai efektif daya dalam sistem AC dan penting untuk spesifikasi alat listrik. Yang ketiga ada daya rata-rata, itu menghitung daya yang benar-benar digunakan dalam satu siklus penuh. Yang terakhir ada THD yang digunakan untuk mengukur gangguan harmonik dalam sistem listrik yang bisa menurunkan efisiensi. Sekian dari saya, presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.